Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah. Peradaban Islam adalah peradaban yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Itu bukan bualan semata atau bukan hanya sekedar ngaku-ngaku, tapi dibuktikan dalam sejarah kita bahwa kaum muslimin memang sangat-sangat peduli, peradaban kita sangat-sangat peduli tentang ilmu pengetahuan. Peradaban Islam memperkenalkan sekolah atau dalam hal ini artinya madrasah sejak abad ke-5 Hijriyah, ya, sejak abad ke-5 Hijriyah, dan didirikannya sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah tersebut karena sudah membludaknya jumlah murid yang ketika itu belajarnya di masjid-masjid. Ini merupakan sebuah langkah yang tepat, di mana saat masjid-masjid yang memiliki ruangan-ruangan terbatas itu, jika muridnya semakin penuh, maka ia akan kesulitan untuk dijadikan tempat belajar. Sehingga ketika kaum muslimin menjadi itu, maka didirikanlah madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang banyak. Jadi madrasah-madrasah itu awalnya bukan sebuah bangunan terlebih dahulu atau fisik terlebih dahulu. Bangunannya ada, tapi muridnya tidak ada. Tapi muslimin adalah peradaban Islam adalah peradaban yang mementingkan sumber daya manusia terlebih dahulu. Jadi didirikannya madrasah atau sekolah itu dengan dimulanya dengan seorang alim, ahli ilmu yang siap mengajar di tempat tersebut. Bukan sebaliknya, madrasah didirikan itu bukan fisiknya terlebih dahulu, kemudian baru nyusul siapa yang akan mengisi, kemudian bagaimana muridnya dan lain sebagainya. Ringkasnya seperti itu, madrasah adalah sebuah tempat di mana kaum muslimin ketika itu menjadikan tempat tersebut adalah tempat di mana orang-orang belajar. Terbukti atau tercatat dalam sejarah kita bahwa yang paling sangat fenomenal sekali, misalkan ada namanya sekolah nizamiyah atau madrasah nizamiyah yang didirikan oleh salah seorang menteri, ya, salah seorang menteri yang bernama Nizamul Mulk At-Tusi. Sekolah ini atau madrasah nizamiyah ini madrasah yang didirikan oleh seorang menteri yang kemudian mensupport seluruh pembiayaan sekolah, dibiayai dengan dana wakaf sehingga para guru dan para murid mendapatkan kepastian hidup, kesejahteraan yang mungkin di atas rata-rata kita hari ini. Nizamul Mulk At-Tusi ini begitu perhatian dengan madrasah yang didirikannya. Terbukti beliau mendirikan madrasah nizamiyah lebih dari satu dan banyak sekali, dengan fasilitas yang sangat-sangat cukup, dengan pembiayaan yang sangat cukup dan lain sebagainya. Karena itu, ya, banyaknya sekolah-sekolah setelah itu, madrasah-madrasah setelah itu, cuma saya sebutkan tadi adalah
madrasah yang sangat fenomenal sekali, yang sangat mungkin kaum muslimin pernah dengar tentang nama Nizamul Mulk atau Madrasah Nizamiyah. Sekolah atau madrasah yang didirikan oleh kaum muslimin dalam rangka membuktikan kepeduliannya tentang ilmu pengetahuan ini dimulai dari abad kelima atau abad keempat Hijriyah, atau kalau dalam abad Masehi, misalkan tahun Masehi itu tahu abad 10 Masehi, kurang lebih seperti itu. Ini merupakan fakta, teman-teman ya, bahwa peradaban Islam lebih dulu dalam hal menyebarkan ilmu pengetahuan di antara elemen-elemen masyarakat yang berbeda. Ya, di saat Eropa kala itu menyembunyikan ilmu, ada gap antara gereja dengan para ahli atau ilmuwan. Sedangkan kaum muslimin ya tidak memonopoli ilmu pengetahuan. Maka siapapun berhak untuk belajar, siapapun berhak untuk belajar di madrasah-madrasah yang didirikan oleh kaum muslimin. Sebagai contoh, di madrasah Nizamiyah misalkan, semua bisa belajar di sana, semua bisa menjadi santri di sana, semua bisa menjadi murid di sana, semua bisa menimba ilmu dan lain sebagainya. Di saat yang sama tadi saya katakan, Eropa mengalami krisis, yaitu ilmu pengetahuan dimonopoli oleh gereja. Kemudian adanya gap antara para ilmuwan dengan gereja-gereja tersebut, atau adanya semacam perselisihan antara dua elemen tersebut. Adapun kita kaum muslimin tidak melakukan hal demikian, sehingga baik anak raja atau anak pemimpin, anak menteri, siapapun berhak. Nah, itulah peradaban kita. Peradaban Islam adalah peradaban yang menjunjung tinggi persamaan hak. Siapapun bisa merasakan ilmu pengetahuan, karena bagi kita kaum muslimin tentang bukan siapa yang paling berhak, atau bukan anak siapa, anak menteri kah, anak raja dan lain sebagainya. Madrasah ini didirikan oleh kaum muslimin sebagai bentuk pengabdian kaum muslimin, sebagai bukti, sebagai kontribusi kaum muslimin untuk dunia seluruhnya dan untuk Islam secara khusus dalam pengabdiannya kepada ilmu pengetahuan. Sekian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV